ada seorang yang disabilitas, tidak punya tangan. Tapi luar biasanya, kenapa orang tersebut kok bisa ya memanipulasi wanita-wanita mahasiswa untuk diajak tidur. Nah, tidak hanya satu korbannya. Pertanyaannya, kok bisa nih Mas Nuk? Padahal mereka kan orang pinter nih, cewek-cewek cantik pinter. Kok bisa dimanipulasi oleh seseorang yang disabilitas? Ya, ini kan kalau secara kacamata awam itu tidak masuk akal. Bagaimana cara belajar hipnotis? Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Halo teman-teman, selamat pagi buat Anda yang nanti menonton pagi ini, atau selamat siang, selamat malam buat nanti yang menonton siang atau malam nanti. Kembali bertemu dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia sebagai seorang pengajar ilmu pikiran, pengajar ilmu hipnotis, pengajar ilmu gendam. Saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang bahayanya teknik manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang jahat ya, yang tanpa Anda sadari, atau istilahnya dikenal dengan manipulasi gelap. Tujuannya apa? Manipulasi gelap ini tentu saja mengambil keuntungan dari Anda ya, khususnya buat Anda yang menonton video ini, supaya Anda terhindar dari teknik-teknik manipulasi jahat atau manipulasi gelap ini. Silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir. Saya akan membeberkan beberapa teknik-teknik yang mereka gunakan dan juga cara mengantisipasinya. Dan sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk menikmati suasana pagi yang sangat cerah begini. Semalam habis hujan ya, kalau lihat langitnya sangat bagus sekali ya, keren. Meskipun ada beberapa titik yang kelihatan mendung, tapi overall sangat bagus sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook saya, ebook kitab My Hipnotis, dan juga ada ebook terbaru yang baru saya launching, yaitu ebook Gendam Jawa. Nah, untuk informasi detailnya teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini ya. Ingat nomor saya di kolom video ini, atau buat Anda yang di YouTube, silakan Anda juga bisa cek di deskripsi di bawah video. Kita akan bahas beberapa teknik manipulasi gelap yang digunakan oleh beberapa orang jahat yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Kemarin kita mendengar ada kasus yang cukup menyengkangkan ya, membuat kita bergidik gitu ya. Kalau Anda baca berita atau Anda tonton beritanya, di daerah timur sana, di sekitaran NTT kurang lebihnya, ada seorang yang disabilitas, tidak punya tangan. Tapi luar biasanya, kenapa orang tersebut kok bisa ya memanipulasi wanita-wanita mahasiswa untuk diajak tidur. Nah, tidak hanya satu korbannya. Pertanyaannya, kok bisa nih Mas Nuk? Padahal mereka kan orang pinter nih, cewek-cewek cantik pinter. Kok bisa dimanipulasi oleh seseorang yang disabilitas? Ya, ini kan kalau secara kacamata awam itu tidak masuk akal. Nah, inilah hebatnya manipulasi gelap, manipulasi jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang paham. Kali ini saya akan membagikan triksnya, tapi bukan untuk mengajari Anda, namun supaya Anda jauh lebih waspada bahwa trik-trik jahat semacam ini tanpa Anda sadari, kadang-kadang Anda terjebak di dalamnya, dan bisa Anda sharing untuk keluarga Anda supaya terhindar dari hal yang demikian. Oke, kita akan memulai teknik manipulasi yang pertama yang digunakan oleh mereka. Yang pertama adalah mereka menggunakan jurus akrab ya. Seorang manipulator gelap atau manipulator jahat ini selalu berusaha untuk membuat dirinya akrab dengan calon korbannya ya. Nah, bagaimana cara membuat mereka bisa akrab? Ya, tentunya mereka dengan segala cara ya. Bagaimana mereka itu bisa membuat akrab? Contohnya kalau Anda ditarget sebagai korbannya, ya bagaimanapun caranya mereka akan selalu mengontak Anda, menghubungi Anda supaya bisa bertemu dengan Anda. Ya, intinya membuat ikatan yang awalnya ini nggak kenal, ya tiba-tiba karena sering bertemu 1, 2, 3 kali ngobrol,
mulai berdiskusi, mulai berbicara. Nah, manfaat Anda ketika diajak ngobrol ini otomatis akan menjadi lebih akrab, lebih kenal. Itu pintu masuk pertama yang mereka gunakan, teman-teman. So, di pintu ini teman-teman harus bisa memilah dan memilih menggunakan logika Anda. Apakah saya perlu untuk berdekat dengan orang ini? Apakah saya butuh untuk dekat dengan orang ini? Itu yang harus teman-teman tanamkan di dalam pikiran Anda. Apa manfaatnya buat Anda, saya nih ya, misalkan Anda ya, jika saya dekat dengan orang ini, ataukah saya merasa hanya membuang-buang waktu penting saya. Nah, ini juga teman-teman harus pikirkan. Kemudian yang kedua, teknik manipulasi yang mereka gunakan setelah mereka sudah menjadi akrab kenal dengan Anda. Kedua, mereka akan berusaha untuk mencari tahu siapa Anda. Ya, ketika orang akrab nih, mereka akan bertanya-tanya, mencari tahu latar belakang Anda. Nah, biasanya tanpa sadar juga Anda menceritakan siapa diri Anda. Anda open. Pintunya banyak sekali ya, teman-teman. Nah, di kasus yang saya ceritakan tadi, orang yang disabilitas yang tidak mempunyai kedua tangan pun ya bisa memanipulasi orang lain ini. Ya, dia melalui hal-hal yang bersifat gaib, bersifat mistis. Contoh-contohnya banyak sekali ya, entah dengan ramalan, entah dengan membaca aura, ya, atau membaca masa depan Anda, nah, dan lain sebagainya. Jika Anda percaya dan masuk jebakan kedua ini, ya, ini adalah pintu masuk ketiga bagi mereka untuk melanjutkan aksinya. Oke? Nah, apakah semudah itu orang percaya dengan hal gaib? Ya pasti ya, karena manusia kan hampir rata-rata mempercayai agama, dan itu selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Oke? Nah, bagaimana caranya mereka bisa menanamkan sugesti kepada diri Anda bahwa ada hal yang tidak beres dengan diri Anda, apalagi Anda sudah mulai membuka masalah-masalah Anda, aib-aib Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan lain sebagainya. Ini menjadi celah, menjadi pintu bagi mereka untuk masuk. Oke. Manipulasi selanjutnya yang mereka lakukan adalah mereka menakut-nakuti Anda. Oke ya. Jika Anda tidak melakukan hal seperti ini, maka keluarga Anda akan hancur. Jika Anda tidak melakukan hal ini, maka karir Anda akan hancur. Dan berbagai bentuk macam ketakutan-ketakutan yang ditanamkan ke dalam pikiran Anda. Oke, itu pintu selanjutnya. Terus cara mengatasinya bagaimana? Ya, kembali lagi, Anda harus menggunakan nalar dan logika Anda, teman-teman. Ya, gunakan nalar dan logika Anda. Kalau dia menawarkan, bisa memberikan solusi atas masalah yang Anda alami, Anda lihat orangnya nih, kehidupannya bagaimana, ya, Anda bangkrut dalam bisnis, Anda jatuh terpuruk dalam rumah tangga, ya, tapi dia menawarkan solusi. Ya, kalau lihat kehidupannya seperti itu saja, ini saja, tahu boleh dikatakan ini kaum yang mendang-mending, ya, Anda harus berpikir keras nih. Seharusnya kemampuan ilmunya bisa digunakan untuk mengatasi masalahnya dia sendiri dahulu sebelum membantu Anda. Nah, kan gitu logikanya, teman-teman. Gunakan akal dan logika Anda. Jangan Anda larut di dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh para manipulator gelap atau manipulator jahat ini. Itu ya. Itulah yang menjadi pintu bagi mereka untuk lebih dalam masuk ke diri Anda. Dan selanjutnya mereka juga bisa menebarkan ancaman, khususnya ini buat lawan jenis ya. Ini berhati-hati saat Anda tadi sudah menceritakan kekurangan Anda, aib-aib di dalam diri Anda, padahal Anda merasa saya punya temen nih untuk curhat dan sebagainya. Selanjutnya mereka akan melakukan ancaman atau threat ya. Mereka akan berusaha untuk membuat Anda ini merasa terancam. Dengan cara apa? Kalau korbannya wanita, ya mereka akan menyebarkan aib Anda ke lingkungan terdekat Anda, ke keluarga Anda, atau mereka akan memviralkan Anda dan lain-lainnya. Jika Anda takut, Anda akan terjebak ke dalam permainan mereka.
Terus bagaimana cara mengatasinya jika hal tersebut menimpa Anda, khususnya para wanita ya, para gadis, para cewek ini? Anda harus ancam balik mereka. Ya, ceritakan kepada keluarga Anda bahwa Anda mengalami hal demikian, ya. Atau Anda bisa lapor ke polisi bahwa Anda mendapatkan teror atau ancaman, gitu ya teman-teman, supaya Anda tetap terjaga. Selanjutnya, ya, jika tahapan manipulasi ini berjalan mulus, ya, mereka akan melanjutkan manipulasi jahat selanjutnya. Ya, biasanya apa? Kalau orang sudah akrab, tadi kalau dengan ancaman mereka itu tidak mempan, artinya Anda bersikap tegas, ya, mereka akan menjual kesedihan kepada Anda bahwa saya ini disia-siakan hidup oleh orang lain termasuk Anda tuh jahat kepada dia, gitu ya, menjual kesedihan, menjual cerita-cerita supaya Anda tetap terhubung, Anda merasa bersalah dan Anda tetap mau berkomunikasi dengan mereka. Nah, itulah langkah yang dilakukan oleh para manipulator jahat ini supaya tetap terhubung dengan Anda, supaya tetap berkomunikasi dengan Anda. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, Anda harus berani dengan tegas memutuskan ikatan atau bonding pada mereka. Cut. Tidak ada jalan lain, Anda harus 100% cut. Nah, apapun alasannya, dan Anda jangan terkecoh. Ya, orang manipulator ini sangat sabar sekali ya teman-teman. Saat Anda merasa sudah aman, oh ini orang ini sudah hilang dari kehidupan saya, orang ini sudah tidak muncul lagi, tidak menghubungi saya, jangan salah, mereka itu sangat sabar. Ya, tanpa Anda sadari, dia tiba-tiba muncul saja di hadapan Anda, kembali muncul di kehidupan Anda. Nah, mereka sabar untuk bidik mangsanya, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, ketika Anda menghadapi hal tersebut, ya, cara mengatasinya Anda harus sangat-sangat tegas, ya. Anda harus bisa membuat batasan yang jelas, tegas. Anda bisa ngeblok nomor WA-nya, Anda bisa keluar dari lingkungan sosialnya, ya, atau berteman di media sosial, di Facebook atau dimanapun, blokir semua. Intinya Anda tidak perlu kenal orang yang tipe demikian, gak penting buat kehidupan Anda. Alasannya kenapa? Jika Anda tetap hatinya tersentuh, tergerak tadi, ya, maka ini Anda sudah masuk jebakan selanjutnya. Orang-orang tipe ini sangat sabar, ya, sangat sabar sekali. Mereka tidak tergesa-gesa untuk memangsa buruannya, gitu ya, memangsa buruannya. Dan jika Anda tidak tegas, nah, ini akan menjadi langkah bencana selanjutnya buat Anda. Oke, selanjutnya apa teman-teman yang bisa mereka lakukan untuk memanipulasi Anda, ya, dengan cara jahat ini supaya Anda ini terjebak di dalam permainan mereka? Tadi setelah mereka berhasil masuk kembali ke dalam kehidupan Anda, ya, ini secara psikologis tentu Anda, kalau dalam pertandingan ini Anda tertekan mentalnya karena Anda tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, ya. Maka dengan segala daya upaya mereka akan memaksa Anda. Tadi, ya, mereka benar-benar menekankan bahwa kalau Anda merasa takut, ya, dia akan mengancam Anda. Ya, kalau tidak dituruti maka akan menyebarkan aib Anda. Atau dia akan memanipulasi kembali bahwa dia akan bundir, gitu ya, karena Anda termasuk salah satu orang jahat. Ya, kalau Anda merasa kasihan sama orangnya, waduh, ini gimana nih orang kok sama mau bundir dan seperti ini, bla 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 bla. Nah, Anda harus tegas teman-teman, itu bukan hidup Anda. Ya, seandainya dia bundir pun bukan salah Anda. Ya, pisahkan, terserah kamu mau bundir kah, mau apa, jangan diladeni. Itu urusan hidup kamu, bukan hidup saya. Itu, ya. Seseorang yang dikatakan hebat, ya, seorang yang dikatakan ahli di dalam proses manipulasi ini, ya, mereka tentunya akan secara halus, ya, mereka tentunya akan secara sabar, telaten untuk membuat diri Anda
berkecoh, membuat diri Anda terpengaruh. Itu jika Anda menghadapi orang yang menggunakan teknik manipulasi jahat untuk mendapatkan keuntungan dari Anda, baik itu ya bisnis dan lain sebagainya ya. Intinya gunakan logika dan nalar Anda. Namun kabar baiknya bahwa teknik manipulasi pikiran ini tidak hanya untuk kepentingan jahat, teman-teman. Tidak. Orang-orang yang belajar hipnotis, orang-orang yang belajar ilmu gendam itu, mereka tidak menggunakan manipulasi ini untuk berbuat jahat, tapi justru untuk mengembangkan karir mereka, mengembangkan bisnis mereka. Ya, misalkan seseorang ini mempunyai kemampuan manipulasi terang atau manipulasi putih ini, ya saya sebutnya tadi kan gelap atau jahat. Kalau ini manipulasi yang baik, manipulasi terang dengan teknik storytelling yang bagus, dengan teknik bercerita yang mengalir, dia bisa membuat akrab orang lain. Ini kan sangat bagus bila Anda seorang pebisnis, seorang marketing, seorang penjual kan. Anda lebih mudah untuk membuat akrab klien Anda, lebih mudah membuat akrab calon pembeli Anda. Itu contoh bagusnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, seorang manipulator putih atau terang ini, ya, mereka tidak akan memanfaatkan orang lain ya dengan cara mengintimidasi, dengan cara membuka aibnya. Justru sebaliknya, mereka akan membantu Anda ya. Misalkan nih Anda seorang pebisnis, seorang penjual, mereka akan membantu supaya bisnis Anda ini semakin besar dengan bekerja sama dengan mereka. Atau jika Anda sebagai seorang marketing atau penjual, maka dia akan mengajarkan trik-trik bagaimana cara menjual produk atau barang Anda. Itu ya, supaya growth, supaya apa yang Anda kerjakan ini semakin berkembang. Seorang manipulator putih, manipulator terang ini, itu cara berpikirnya sangat dewasa, membangun dirinya luar biasa. Bukan tadi ya menjual kesedihan, ya, supaya playing victim, jadi kan supaya merasa Anda bersalah, mengancam dia akan bundir dan lain sebagainya ya. Tidak, seorang manipulator yang putih ini justru sebaliknya, mereka akan menggunakan kekuatannya untuk membangun mentalnya semakin kuat, bukan mental cengeng, bukan mental abal-abal ya, tapi mentalnya tidak kaleng-kaleng. Seorang manipulator putih ini akan tampil dengan sangat percaya diri, penuh dengan keberanian, kecerdasan, ketegasan ya. Berbeda terbalik dengan manipulator hitam, manipulator jahat atau manipulator gelap tadi, teman-teman. Dan seorang manipulator putih ini tentu akan memberikan nilai manfaat kepada Anda. Dengan Anda kenal dengan orang yang pintar, mahir memanipulasi pikiran dengan tujuan positif, maka Anda akan memperoleh yang namanya pertumbuhan di dalam diri Anda, self improvement, self development ya. Anda lebih tahu siapa diri Anda. Anda akan bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik di dalam diri Anda. Oke, ini berbeda jauh ya tadi antara kutub utara dan kutub selatan, berlawanan gitu ya. Sama-sama hebat, sama-sama cerdik, sama-sama pandai, tapi yang manipulator gelap digunakan untuk merugikan orang lain, menjahati orang lain, sedangkan manipulator putih ini digunakan untuk membantu banyak orang ya, dengan cara mengubah cara pikir, cara pandang, mindset dan lain sebagainya tadi, teman-teman. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin menjadi manipulator putih, manipulator terang, teman-teman juga bisa belajar mandiri. Anda bisa membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, atau teman-teman juga bisa membeli e-book Gendam Jawa dari saya versi terbaru, atau Anda langsung ikut di kelas privat ya, kelas belajar hipnotis, kelas belajar gendam, kelas belajar magnetis dan lain-lainnya ya. Tentukan pilihan di tangan Anda, tapi ingat pesan saya, selalu waspada ya, banyak orang-orang jahat di sekeliling Anda. Supaya Anda tidak menjadi korban atau keluarga Anda tidak menjadi korban, milikilah pengetahuan yang lebih tinggi dari mereka, milikilah kemampuan yang lebih hebat dari mereka ya, supaya Anda tidak terperdaya, tapi justru sebaliknya
tanda kutip, Anda bisa menghajar para penjahat yang menggunakan kemampuan ini, teman-teman, dengan kemampuan hebat yang Anda miliki. Oke, demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat di pagi yang cerah ini. Ya, cuaca sangat cerah. Ini lampu tadi kan terang ya, sudah dimatikan. Jadi kalau Anda perhatikan di video awal masih nyala. Nah, ini kurang lebih jam 5.30 ya, setengah 6 pagi sekarang ini. Ini sudah mulai terang, cuaca sedikit mendung, tapi ini membuat hawa semakin sejuk, semakin nyaman. Oke, terima kasih buat Anda semuanya yang menonton video ini. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. Salam sehat buat Anda. Ya, tetap jaga pikiran Anda, jaga hati Anda, jaga fisik Anda. Salam cerdas. See you next time. Bye-bye. Salam hikmah.